Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di pembelajaran daring tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja ya, dan selalu bisa membantu kedua orang tua. Baiklah anak-anak, coba karena Tuhan Maha Mengetahui, kamu bisa berdoa dengan berbagai bahasa loh, dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa daerah. Oleh karena itu, jangan ragu ya untuk berdoa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kalian, karena Tuhan Maha Mengetahui. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran, siswa dapat membedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan baik. Kemudian, dengan membaca teks perubahan dalam jaring-jaring makanan, siswa dapat membuat pertanyaan dan jawaban sesuai informasi penting di setiap paragraf dengan tepat. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi yang pertama ya. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan antara gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tentu berbeda ya. Nah, Pak Guru akan menjelaskan dulu dari rantai makanan. Rantai makanan adalah proses urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Coba kalian perhatikan, ada tumbuhan atau produsen yang berfotosintesis. Mereka hanya memerlukan sinar matahari, air, dan mineral dari tanah. Kemudian tumbuhan dimakan oleh konsumen pertama atau belalang. Kemudian belalang dimakan oleh konsumen kedua atau katak. Kemudian di konsumen ketiga yang memakan katak itu ada ular. Nah, yang konsumen terakhir atau final, konsumen keempat ya, yaitu elang yang memakan ular. Kemudian apabila elang mati akan diuraikan dan sisa-sisa uraian dari tubuh elang akan dikonsumsi oleh tumbuhan sebagai mineral penyubur dari tanah. Sekarang kita ke jaring-jaring makanan anak-anak. Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan. Bingung kenapa disebut kumpulan rantai makanan? Coba ya, Pak Guru jelaskan satu ya. Nah, rantai makanan yang pertama yang ada pada jaring-jaring makanan di sebelah kanan, urutannya begini. Produsen atau tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Ya. Kemudian urutan yang kedua, rantai makanan yang kedua itu ada tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak juga dimakan oleh elang. Kemudian rantai makanan yang ketiga yaitu tumbuhan dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh elang. Nah, dari ketiga rantai makanan tersebut kemudian digabungkan jadi satu anak-anak. Nah, ketika dihubungkan menjadi satu, kemudian akan diperoleh hubungan makan dan dimakan dengan urutan yang berbeda, yang bertambah. Yang tadinya tikus cuma dimakan oleh ular, sekarang tikus juga dimakan oleh elang. Kemudian yang belalang yang tadinya hanya dimakan oleh katak ternyata juga dimakan oleh ayam. Begitu juga dengan ulat yang tadinya hanya dimakan oleh ayam, ulat juga dimakan oleh katak. Kapan itu? Ketika menjadi kupu-kupu. Sudah paham ya anak-anak? Jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang disusun menjadi satu sehingga mendapatkan urutan yang sangat banyak proses makan dan dimakannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan tabel di slide berikutnya. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut ini. Yang pertama, kita lihat dari pengertiannya ya. Rantai makanan adalah urutan proses makan dan dimakan
yang disertai perpindahan energi antar makhluk hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang memiliki predator puncak. Kalau contohnya tadi elang ya. Kemudian makanan konsumen selanjutnya. Jika rantai makanan itu hanya ada satu, contoh tadi pada slide sebelumnya itu tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan katak. Jadi cuma satu ya. Katak dimakan ular, ular dimakan elang. Sedangkan di jaring-jaring makanan itu terdapat banyak makhluk hidup yang dapat dimakan oleh konsumen berikutnya. Tadi ya, elang bisa makan ular, bisa makan katak, bisa makan ayam, seperti itu. Nah, tingkatan makhluk hidupnya jika rantai makanan itu terdiri dari satu produsen dan konsumen di setiap tingkatannya. Sedangkan jaring-jaring makanan terdapat lebih dari satu konsumen di setiap tingkatannya. Oh iya, tadi juga produsennya dua ya anak-anak. Selain ada seperti rumput atau padi, ada juga pohon. Nah, konsumennya tentu sangat banyak. Konsumen pertama saja pada rantai makanan yang Pak Guru jadikan contoh, jaring-jaring makanan yang Pak Guru jadikan contoh itu ada ulat, ada tikus ya, kemudian ada belalang. Jadi seperti itu. Silahkan kalian tulis di buku catatan tematik kalian. Sembari kalian menulis catatan berikut ini, kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai ya mencatatnya. Sekarang ada tugas yang pertama. Agar lebih paham materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi ya, kalian tidak perlu menggambar ataupun menulis soalnya. Silahkan kalian tulis jawabannya saja pada buku tugas tematik kalian. Sembari kalian mengerjakan tugas yang pertama, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping kiri dan kanan. Jangan menebangi hutan dan membuang sampah di perairan sembarangan ya. Tahukah kalian, perbuatan tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem dan menyebabkan kepunahan makhluk hidup di dalamnya. Nah, supaya kalian lebih paham, coba kalian membaca bacaan berjudul Perubahan dalam Jaring-jaring Makanan pada buku paket kalian halaman 107 ya. Nah, sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini dulu. Pause video ini sekarang. Nah, kalian sudah membaca ya. Sekarang, coba kalian simak tugas 2 berikut ini. Nanti, kalian buat tabelnya dulu ya di buku tugas tematik kalian. Contoh nih, di paragraf pertama, jika ada pertanyaan, apa yang terjadi jika salah satu bagian jaring-jaring berubah? Kemudian di bagian jawaban kosong, berarti kalian hanya mengisi jawaban saja. Oke. Nah, seperti yang ada di bawahnya. Kapan tumbuhan tumbuh subur? Kalian cari informasi penting di bacaan, kemudian kalian tuliskan jawabannya ya. Lalu bagaimana apabila tabel pertanyaannya yang kosong? Seperti yang di bawah pertanyaan, kapan tumbuhan tumbuh subur? Nah, jika hanya ada jawaban karena peningkatan jumlah tikus sawah menyebabkan peningkatan jumlah ular sawah. Kalau seperti itu, silahkan kalian buat pertanyaannya ya. Sudah paham? Nah, sekarang ambil alat tulis dan buku tugas tematik kalian. Sembari kalian menyalin tabel dan mengerjakan tugas, kalian boleh mempause video ini dulu ya. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sayangilah alam seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Sampai jumpa.